Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya sedang berada di studionya Kiai Haji Nur Ihya di Surabaya. Beliau meminta pada saya untuk menyampaikan beberapa materi sebelum saya berangkat ke Banyuwangi dan ke Bali. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang surat edaran dari Idaroh Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, nomor AHU strip 0007 241 1H 0107 tahun 2019, nomor 004 garis miring Pamanukan strip 13 Romawi strip Jatman strip 11 Romawi garis miring 2024, sifat sangat penting perihal edaran, penjelasan, dan pemberitahuan penyelenggaraan Muktamar ke-13 Jatman Pekalongan 6 November 2024. Saya sendiri mendapatkan surat edaran ini yang mana diketahui bahwa dalam jajaran kepengurusan Jatman Jawa Barat mungkin salah satu yang pertama kali keluar dari barisan Abah Lutfi adalah saya sendiri sebagai Rois Jatman Kota Bandung. Tapi saya masih mendapatkan surat edaran ini secara resmi dari salah seorang petinggi di Jatman. Yang perlu juga saya sampaikan bahwa di sini panitia pelaksana Muktamar Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Sekretaris Jenderal ditandatangani Dr. Kiai Haji Masudi MAG dan juga oleh Wakil Mudir Am Ketua Panitia Kiai Haji Ali Ridho Hashim. Yang perlu kita kritisi atau kita tanggapi bahwa yang kita pahami sekarang suara-suara dari para Nahdiyin dan juga dari beberapa kawan-kawan yang berada di jajaran pengurus NU dan juga Jatman itu sendiri, ini muncul beberapa ungkapan bahwa sepertinya Jatman ini kayak ngajak perang, katanya begitu, kepada PBNU. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya kalimatnya nih, kalimat-kalimat dari bawah nih yang saya sampaikan. Jadi setelah dianalisa, ini memang gerakan ini cukup berbahaya. Tidak salah apabila ada yang mengatakan bahwa Jatman ingin mengambil PBNU. Karena kalau PBNU sudah diambil oleh Jatman, maka secara tidak langsung Indonesia pun bisa diambil alih oleh Jatman. Ini suara yang pertama. Suara yang kedua, ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan PBNU dengan Jatmannya setali dua uang. Bagi-bagi kue katanya. Seperti tidak mendukung, tapi mendukung. Makanya tidak heran apabila kawan-kawan terus menyuarakan MLB. Saya secara pribadi menganalisanya bahwa ini gerakan yang sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, bagi keutuhan Nahdlatul Ulama, bagi kesakralan Islam Wali Songo yang telah diwariskan pada kita semua. Oleh karena itu ini perlu ditindaklanjuti, harus ditanggapi secara serius. Karena mau tidak mau bahwa gerakan sekarang yang dipimpin oleh Abah Lutfi, beliau jelas masih merasa memiliki banyak koneksi, masih memiliki power di istana, kabinet, apalagi yang kita dengar dari beberapa kawan-kawan, ada belasan para petinggi kepolisian yang memang mendapatkan rekomendasi sehingga mendapatkan kedudukan yang saat ini mereka miliki. Tidak menutup kemungkinan bahwa rekom beliau juga diberikan kepada beberapa pejabat atau petugas yang lain. Karena itu
Saya hanya mengingatkan bahwa gerakan yang dipimpin oleh Abah Lutfi ini perlu ditanggapi secara serius. Kepada romo-romo kiai Nahdlatul Ulama yang betul-betul nasionalisme, yang betul-betul menjunjung tinggi marwah Nahdlatul Ulama, yang betul-betul ingin menyelamatkan kedaulatan, keutuhan NKRI dan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sudah saatnya sekarang kita melakukan revolusi. Revolusi dalam berbagai hal, terutama merevolusi apa yang sedang terjadi sekarang di tubuh PBNU dan juga yang terjadi di Jatman. Dan sudah barang tentu ini semua akhirnya akan berhulu kepada yang namanya gerakan Ba'alawi di Indonesia. Kemudian yang keduanya, kita pun sampai saat ini belum melihat ada tindakan yang lebih lanjut, yang serius yang dilakukan romo-romo kiai dari PBNU terhadap, anggap saja sebuah pemberontakan dari Jatman terhadap PBNU. Jadi ini PBNU seperti yang mau dibikin jongos oleh Jatman. Ini sebetulnya sedang dikecilkan, dikerdilkan. Oleh karena itu, tidak salah apabila kita sebagai warga Nahdlatul Ulama menginginkan pemimpin yang betul-betul mampu memberikan edukasi yang baik. Pemimpin yang sekarang yang mampu berkomunikasi dengan baik terhadap warganya. Kalau di Jawa Barat sekarang sudah mulai muncul sekarang kalimat NU itu ada dua katanya. Ada NU PWI dan NU Ba'alawi. Wabil khusus tentang pencalonan Kang Emil, saya sebagai orang Bandung tahu percis siapa Kang Emil. Ini bukan fitnah, ya. Saya secara pribadi tidak mendukung Kang Emil dulu waktu menjadi wali kota, menjadi gubernur Jawa Barat juga tidak. Termasuk gerbong saya, tidak pernah saya kerahkan untuk memilih beliau. Karena kita tahu persis. Beliau ini dikenal dekat dengan FPI. Kalau dekat dengan FPI, boleh jadi. Dekat juga dengan HTI dan dua-duanya ormas terlarang. Dan sudah barang tentu kita tidak ingin kok orang-orang sekarang yang mendukung ormas terlarang menjadi pimpinan daerah kepala kita, apakah sekarang kabupaten, kota madya, gubernur, terlebih menjadi presiden. Karena itu perlu kita pahami juga mengapa sekarang pesantren milik FPI di Megamendung, Bogor seperti ada pagar yang begitu tinggi dan kuat. Ya, kalau kita lihat flashback ke belakang, coba lihatlah. Sebetulnya yang memberikan izin pesantren Megamendung di Bogor itu gubernurnya siapa? Tinggal dilihat aja flashback ke belakang, kita akan tahu jawabannya. Terus sekarang beliau pernah dalam satu wawancara bahwa menyatakan kantung suara Kang Emil adalah FPI. Oleh karena itu FPI boleh berganti nama, orangnya sama-sama juga, itu juga kok sebetulnya. Gerakan yang ujungnya sama. Dan sekarang apalagi munculnya para penceramah-penceramah dari Ba'alawi yang begitu menyesatkan kaum muslimin di Indonesia, sudah barang tentu. Ini menjadi sebuah pertanda yang jelas bagi kita semua, bagi orang-orang yang waras. Siapa yang berhak menjadi pemimpin. Dan yang terakhir ingin saya katakan kepada calon gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang, tenang. Kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia insya Allah akan mendukung 100%, akan memberikan suara kami di Jawa Barat untuk Kang Deddy sebagai calon gubernur Jawa Barat. Banyak kawan-kawan yang bertanya pada saya, Kiai, dalil apa sehingga Kiai sekarang mau mendukung Kang Deddy Mulyadi? Dari sekian banyak, satu saja cukup buat saya katanya. Apa itu? Saya dan gerbong saya akan pilih calon gubernur yang anti Ba'alawi. Saya akan pilih calon gubernur orang Sunda yang memahami mindsetnya orang Sunda, menghargai kebudayaan orang Sunda, menghargai leluhur-leluhurnya orang Sunda. Dan tidak ada yang salah. Orang Sunda punya pemimpinnya orang Sunda. Jawa Timur, Jawa Tengah, orang Madura punya pemimpin dari suku mereka masing-masing. Nggak ada yang salah kok. Dan saat ini sepertinya sudah waktunya Gubernur Jawa Barat
harus dipimpin oleh orang Sunda yang pro kepada orang Sunda, memahami adat istiadat orang Sunda, yang menghargai, menghormati leluhurnya orang Sunda. Karena itu sekali lagi, Rahayu, Kang Deddy Mulyadi, insya Allah, saya secara pribadi, Alawi Nurul Alam, dari PWI, Laskar Sabilillah, insya Allah, akan memberikan dukungan secara maksimal kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan sebagai penutup, kepada semua dulur-dulurku di seluruh Nusantara, untuk tetap menjadi orang yang logis, mencintai bumi Nusantara, menghargai leluhur kita, dan mengantisipasi semua gerakan yang membahayakan ideologi Pancasila, NKRI, Kebinekaan Tunggal Ika, dan juga dari gerakan-gerakan yang terus berusaha memecah belah Nahdlatul Ulama, dari mulai akar rumput sampai pejabat tingginya. Sekali lagi, mari kita jaga sama-sama bangsa kita. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Karena sungguhnya kita sebagai warga pribumi, sebagai bumi putra Indonesia ini, bukan hanya berhak sebagai tuan rumah, tapi berhak menjadi raja di tanahnya sendiri. Hatur nuhun, wal muwafiq, ilmi thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.